Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Ibu Bapak, saudara-saudari setama, selamat malam, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik malam hari ini, nanti yang berisi ceramah atau khotbah bulan menyambut Waisak yang tahun ini jatuh tanggal 26 Mei 2556 Buddhist era. Tapi hari ini tanggal 30 Mei sampai 26 atau 13 hari lagi akan perayaan Waisak Puja. Ya, sebelum perayaan Waisak Puja, Bante mau bicara tentang Hari Waisak Puja. Yang kita tahu Hari Waisaknya Hari Buddha, hari penting umat Buddha, dan Hari Waisak ada tiga peristiwa yang penting. Satu, kelahiran Pangeran Siddhartha. Kedua, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Yang ketiga, Sang Buddha parinibbana atau wafatnya. Yang kelahiran Sang Buddha menjadi Pangeran Siddhartha. Beliau lahir jadi manusia seperti kita, manusia biasa seperti kita, tapi tanda-tandanya berbeda dengan orang biasa. Karena beliau lahir di dunia sudah ada potensi atau bibit keterangan sempurna. Waktu beliau lahir dari kandungan ibunya, langsung berdiri, berjalan 7 langkah. Dan beliau berkata, langsung bicara, langsung berbicara, anak bayi. Hanya Pangeran Siddhartha calon Buddha bisa berbicara. Beliau berkata, akulah yang tertinggi di antara semua makhluk di 3 alam. Akulah terbesar di antara semua makhluk di 3 alam. Akulah termulia di antara semua makhluk di 3 alam. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada kelahiran ulang bagiku. Inilah beliau langsung berkata. Hanya Pangeran Siddhartha, calon Buddha,
bisa langsung bicara dan langsung berjalan, berbeda dengan orang biasa. Ini tanda beliau, tanda yang orang yang mencari Buddha. Setelah beliau lahir 5 hari, Raja Suddhodana papanya mengundang 8 Brahmin atau orang pintar di kota datang untuk meramalkan dan memberikan nama beliau. Dan beliau memberikan nama Siddhartha. Artinya tercapai cita-citanya. Dan beramalkan yang satu orang namanya Kuntanya beramalkan beliau akan menjadi pertapa dan kemudian beliau akan menjadi Buddha. Ya, inilah sudah tanda yang baik untuk mencari Buddha. Setelah itu lahir 7 hari. Mamanya Sri Mahamaya, Ratu Sri Mahamaya langsung wafat. Nah, pindah alam, wafat. Nah, inilah kalau kita lihat siapa yang tidak punya mama. Nah, mama sudah meninggal. Nah, Sang Buddha juga hanya lahir 7 hari. Panggilan Siddhartha. Bayi sudah jadi bayi 7 hari. Ibunya sudah wafat, meninggal dunia. Tapi Ratu Sri Mahamaya wafat juga seperti pindah alam. Hati sudah tenang. Perginya tidak ada duka. Hanya langsung pindah alam ke surga. Lahir di surga tingkat Dusita. Nah, tingkat Dusita. Beliau juga tidak tahu siapa mamanya. Nah, hanya 7 hari beliau belum tahu apa-apa. Tapi beliau masih balas budi mamanya. Setelah beliau sudah mencari Buddha, pergilah ke surga untuk membabarakan Dhamma, namanya api Dhamma untuk mamanya. Dhamma yang tertinggi untuk membabarakan Dhamma untuk mamanya. Ini namanya balas budi orang tua. Ya. Waktu beliau di istana lahir menjadi putra raja, hidup bahagia. Tapi ada waktu suatu hari beliau pergi keluar kota. Nah, keluar kota, beliau ketemulah 4 peristiwa. Satu, beliau lihat orang sakit. Lihat orang tua dan meninggal, dan lihat pertapa. 4 peristiwa inilah bikin beliau memikir. Lihat orang sakit. Kenapa orang ini bisa sakit? Nah, karena menderita. Karena di lahir di dunia pasti ada yang sakit dan tua meninggal. Nanti beliau juga bisa sakit tua meninggal seperti mereka. Bikin beliau hati tidak tenang. Mulai tidak tenang, pikir, menderita.
dan lihat pertapa, duduk meditasi dengan tenang, dengan damai, bahagia. Nah, beda dengan orang yang sakit, tua, meninggal. Jadi bikin beliaunya ingin pergi keluar dari menderita. Setelah itu sudah umur 16 tahun di Raja Sutotana cari calon istri untuk menikah dengan Pangeran Siddhartha. Setelah beliau menikah dengan istri namanya Yasodhara. Raja Sutotana juga sayang sekali sama putra dan bangun tiga istana yang mewah, yang lengkap semua untuk putra yang sayang. Tiga istana untuk tiga musim. Ada istana yang musim hujan, tinggal di sini. Musim panas, pindah ke sini. Musim dingin, pindah ke istana ini. Semuanya mewah, bagus sekali. Untuk putra yang sayang. Tapi beliaunya masih pikir, semuanya tidak kekal, semuanya menderita. Pengen pergi keluar dari penderitaan, tapi belum waktunya. Sampai Yasodhara ini istrinya hamil dan melahirkan anak namanya Lahmula. Setelah beliau punya anak putra namanya Lahmula, malam itulah bikin beliau tidak bisa tahan lagi di istana. Karena tambah beban, tambah menderita. Kalau sudah tahu menderita, tahu duka, baru bisa keluar dari duka. Karena beliau lihat istananya tidak bahagia. Di istana tidak bahagia, tidak tenang. Berbeda dengan kita. Kita di dalam dunia ini masih lihat dunia ini enak, bahagia. Bisa makan bilang enak, bisa tidur, bisa jalan-jalan, punya harta. Punya harta, punya barang-barang, bilang bahagia. Berbeda dengan Pangeran Siddhartha. Beliau di istana bilang tidak bahagia, tidak enak, mau lepas semua. Karena beliau sudah jelas lihat duka. Kalau tahu dukanya, nanti baru mau keluar dari duka. Ini kitanya belum tahu tentang duka. Jadi masih lihat duniawi, ini masih bahagia di duniawi. Kalau beliau Pangeran Siddhartha tahu tentang duka, itulah bikin beliau tidak tahan lagi di istana. Meninggalkan, pergilah keluar dari istana. Pergi juga malam, tengah malam, tidak yang tahu, naik kuda kantaka, sama Channa yang mengikutinya mengawal. Di belakang kuda kantaka.
langsung pergi malam-malamnya, tidak bilang siapa-siapa. Tapi sebelum berangkat ke istana, dari istana beliau pergi ke kamar, lihatnya istri, anak-anak, anak lah mula laki tidur, lihat pamitan. Tapi mereka laki tidur, sedang tidur, tidak tahu beliau mau pergi. Setelah itu beliau langsung pergi, jauh sekali. Dari setengah malam sampai pagi baru sampai di pinggir sungai Anoma. Sampai sungai Anoma, beliau melepas perhiasan-hiasan baju beliau, kasih canak bawa pulang, dan beliau potong rambut beliau sendiri. Potong rambut beliaunya diambil, diterima sama dewa, bawa ke surga, simpan yang baik-baik, karena ini rambutnya caruan Buddha, semuanya untuk berkah semua. Setelah beliau menjadi pertapa, hidup juga sudah mulai berjuang meditasi di hutan, mencari guru betapa siapa yang pintar, yang hebat, belajar dari guru-guru yang dulu di kota, di hutan, sampai belajar ilmu dari guru sampai habis juga bukan ajaran yang benar, bukan ajaran sampai kesucian. Sampai beliau puasa mesiksa diri, bertahan nafas lah, tahan minum, tidak makan, mesiksa diri, tidur tidak ada tempat tidur di rumput-rumput begitu tempat tidur beliau. Tidak ada kamar, tidak ada lampu. Hidup sederhana, tidak punya apa-apa. Hidupnya susah sekali. Dari Pangeran Siddhartha, putra raja. Kalau beliau tidak mau keluar dari istana, nanti beliau menjadi raja, turunan dari papanya. Tapi semuanya beliau melepas semua. Istana, harta. Tidak sayang. Karena tujuannya mau jadi Buddha. Berjuanglah. Meditasi selama 6 tahun ini beliau bersiksa diri. Susah sekali. Kenapa? Ciri-ciri atau sifat-sifat Buddha lama, bisa meditasi atau berjuangnya lama sekali. Sampai kurang lebih 6 tahun. Kenapa nggak 1 tahun langsung menjadi Buddha? Ini contoh untuk murid-murid Sang Buddha, termasuk kita juga. Contoh bahwa berjuang dulu baru mencapai kesuksesan atau mencapai cita-citanya. Bukan langsung menjadi Buddha. Walaupun beliau sudah sempurnakan paramita, 10 parami beliau sudah melakukan, sudah berbuat, sudah penuh paramita,
atau parami, 10 jasa kebatikan. Mulai dari dana parami, beliau sudah lakukan semua dana parami. Sila parami, kedua sila parami, nekama parami atau hidup sebagai petapa, nekama parami, panya parami sudah lakukan. Wirya parami, wirya itu kesemangatan. Kanti parami, kesabaran. Nah, sudah melakukan, sudah penuh. Dan satya parami, satya kebenaran, sudah melakukan semua. Darapannya atithana parami, bertekad berbuat kebajikan. Nah, bertekad atithana parami. Dan metta parami, sudah melakukan semua. Yang terakhir, ubekha parami. Beliau sudah mensempurnakan paramita atau parami. Sudah lakukan semua. Yang kelahiran masa lampau yang terakhir adalah menjadi raja Vesantara. Ya, sebelum menjadi Buddha, sebelum kelahiran sekarang. Beliau lahir menjadi Raja Vesantara, namanya Vesantara, untuk berbuat kebajikan tentang mahadana, dana semua yang orang minta sama beliau, termasuk minta anak, minta istri, dikasih semua untuk sampai kesucian menjadi Buddha. Ini paramita beliau sudah melakukan semua. Beradana, yang mahadana, yang punya beliau nih. Siapa yang minta, beliau kasih semua. Tidak sayang. Karena semuanya untuk sampai kesucian menjadi Buddha. Inilah contoh beliau. Kenapa berjuangnya lama sekali, sampai 6 tahun. Meditasi di hutan sendiri. Ada juga yang murid 5 pertapa. Yang pertamanya ikut beliau. Mengikuti beliau di hutan 5 bertapa. Karena ada yang salah satu pertapa namanya Kuntanya ikut meramalkan Sang Buddha akan Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha. Jadi Kuntanya ajak teman-teman 4 orang, 5 sama Kuntanya ikut Sang Buddha meditasi di hutan. Tapi setelah Sang Buddha, pertamanya Sang Buddha beliau menyiksa diri dengan tekad puasa, tidak makan sampai bulu sekali, kelihatan tulang-tulangnya mepingsan, tidak minum, tidak makan berapa hari, 45 hari, lama sekali. Tapi beliau sadar bahwa dengan fisik lama atau tidak fisik yang lelah, capek begini, tidak akan mencapai sempurna. Beliau balik lagi hidup, makan secukupnya, makan secukup, tidak lapar, tidak terlalu kenyang, makan secukup, makan yang biasa untuk hidup, dan meditasi lagi. Setelah 5 bertapa, setelah lihat Sang Buddha tidak kuat meditasi atau tidak seperti dulu, lihat Sang Buddha kurang meditasi, kurang bertekad, langsung pergi
5 bertapa itu langsung pergi meninggalkan Sang Buddha, pergi ke jauh-jauh. Tidak mungkin Sang Buddha berbeda lihat Pangeran Siddhartha. Bertapa utama berbeda, tidak seperti yang kita pikir langsung pergi. Tinggallah beliau sendiri, Pangeran bertapa utama sendiri di hutan. Setelah beliau sendiri, beliau langsung bertekad kuat meditasi, adithana bahwa malam inilah malam suci Waisak ini, bulan ke-6, bulan suci, bulan 6, malam suci. Beliau akan meditasi sampai mati. Kalau tidak mencapai penerangan sempurna, hidupnya di dana, dimatiin. Kalau tidak mau bangun lagi, tidak mau bangun dari tempat meditasi, bertekad mulai dari sore sampai pagi, bertekad meditasi terus, tidak mau bangun, tidak mau pindah, sampai mati juga tidak mau pindah, bertekad beliau. Malam itulah bikin beliau mencapai penerangan sempurna. Apakah Sang Buddha mencapai kesempurnaan? Malam itu hanya satu malam beliau mencapai penerangan sempurna. Dan pas hari Waisak, pas malam Waisak, yang beliau mencapai kesempurnaan dari malam waktu pertama. Malam itu bagi tiga waktu. Dari malam sampai jam 12 nih, waktu pertama. Waktu pertama beliau mencapai jana Bupeni namanya jana pertama. Bupeni wasa nusatiyana. Bupeni wasa nusatiyana. Apakah Bupeni wasa nusatiyana? Jana pengetahuan tentang kehidupan yang lalu beliau, yang lahir, kehidupan yang lalu beliau. Berapa kehidupan yang lalu beliau semua tahu. Berapa kelahiran, lahir di mana, lahir menjadi apa, punya istri siapa, punya anak siapa, sakitnya apa, meninggalnya pergi kemana, setelah pergi lahir, sakit, tua, meninggal, nanti lahir di mana, berapa kelahiran, beliau tidak bisa hitung, tidak bisa dihitung. Karena kekuatan Sang Buddha tergantung, kalau beliau mau tahu sampai berapa kelahiran, tahu semua kekuatan Sang Buddha. Kelahiran beliau yang masa lampau. Menjadi orang, menjadi di mana, lahir di mana, jadi orang yang mempunyai kekuatan atau mempunyai punya istri, punya anak, punya orang tua, lahir menjadi apa, lakukannya apa, berbuat baik apa, beliau sudah tahu semua. Sampai beliau inilah apa, setiap kali tentang pengetahuan tentang hidup manusia itu sakit, tua, meninggal. Setiap kehidupan kelahiran beliau sakit, tua, meninggal.
lama sekali sampai tidak bisa hitung kelahiran beliau berapa kali nah, nggak bisa hitung berapa kali satu kapanya suka lama satu kanpa. Ini beliau kelahiran berapa kalpa, nggak bisa hitung, lama sekali. Tapi setiap kelahiran beliau untuk berbuat baik, berbuat kebajikan, menanam kebaikan, menjadi sang Buddha. Ini namanya Pupeni Wasanusatiyana, pengetahuan tentang kehidupan masa lampau beliau diri sendiri. Seperti kita, kok bisa beliau bisa pengetahuan begitu? Ya seperti kita mimpi lah. Kita tidur mimpi. Kadang-kadang mimpinya sampai pagi, bangun bilang sama teman-teman, oh malamnya nggak bisa tidur, mimpi terus. Kadang-kadang juga bisa ingat mimpinya, kadang-kadang nggak ingat mimpi ketemu orang ini, dapat ini, makan ini, itu seperti mimpi itu. Sang Buddha, Upeni bahasa Anusatiyana, pengetahuan kehidupan masa lampau. Tapi beliaunya lihat jelas sekali, seperti nonton film, jelas sekali kekuatan Sang Buddha. Itulah bikin beliau melepas, tidak mau lahir lagi. Kelahiran setiap kali sakit tua meninggal dan tidak mau lahir lagi. Setelah itu waktu kedua dari jam 12 sampai jam 3 lah kurang lebih. Jana kedua Cutupa Tayana. Apakah Cutupa Tayana? Pengetahuan tentang kelahiran makhluk-makhluk di dunia ini. Makhluk-makhluk lahir menjadi apa, lahir di mana, lahir jadi perempuan, lahir jadi laki-laki, lahir menjadi orang pintar, orang tidak pintar, orang bijaksana, lahir di mana, nanti setelah lahir matinya pergi ke mana. Beliau tahu semua tentang kelahiran makhluk-makhluk di dunia ini. Tapi semuanya tergantung hukum karma. Hukum karma makhluk-makhluk masing-masing. Karena semuanya tentang karma. Jadi beliau tahu semua makhluk-makhluk yang lahir di dunia. Banyak sekali makhluk-makhluk di dunia. Tapi beliau bisa tahu semua kekuatan Sang Buddha, pengetahuan tentang kehidupan makhluk-makhluk, kelahiran makhluk di dunia. Inilah jana kedua. Jana ketiga, waktu ketika dari jam 3 jam 4 sampai pagi, menjelang pagi. Namanya Asavakhayayan. Jana pengetahuan tentang medamkan kekotoran batin beliau. Setelah beliau tahu tentang kelahiran yang masa lampau dan kelahiran makhluk-makhluk, ini jana ketiga, Asavakkhayayana. Tahu tentang cara mempadamkan kekotoran batin beliau. Karena sudah lihat orang lahir di dunia ini karena kegelapan batin atau tidak tahu tentang
kekotoran batin. Karena ada awisya ini tidak tahu tentang kilesa atau tentang tanha, keinginan nafsu indra bikin orang berbuat salah, berbuat jahat. Namanya kekotoran batin. Kalau orang tidak tahu tentang Dhamma Sang Buddha, bisa berbuat salah, berbuat jahat. Tapi Sang Buddha, beliau sudah tahu pengetahuan tentang mempadamkan kekotoran batin, kilesa, moha, kilesa, tentang kemarahan, kebodohan, keserakahan, tanha, keinginan nafsu indra. Beliau sudah tahu dan mengerti tentang memadamkan kekotoran batin. Inilah yang puncak sampai kesucian. Namanya Asavakhajayan. Sampai pagi beliau pencerahan semua, mensempurna, mencapai pendarangan sempurna, mencari Buddha. Setelah itu beliau melihat mengulang-ulangnya dhamma atau jana yang beliau pengetahuan semua. Ini dhamma atau ajaran yang tinggi dan susah, orang susah sulit manusia yang bisa mengerti seperti beliau. Sampai beliau tidak mau khotbah, tidak mau ceramah untuk siapapun. Karena dhamma yang beliau dapat atau yang beliau mengetahuan ini susah sulit untuk manusia, untuk orang biasa. Sampai beliau tidak mau menjarah, putus asa, tidak mau khotbah, ceramah. Datanglah Dewa Brahma turun dari surga mengundang Sang Buddha khotbah buat para murid-muridnya. Maka sebelum para bhikkhu sangha ceramah adalah kata mengundang ceramah yang mulai dari Brahma Jaloka, itu Brahma turun dari surga mengundang Sang Buddha khotbah. Karena dunia ini masih ada orang yang bisa mengerti Dhamma Sang Buddha. Karena sifat-sifat atau orang yang di dunia ini masih berbeda-beda. Ada yang butuh mata sedikit, ada yang sifat-sifatnya bisa mengerti Dhamma Sang Buddha. Karena seperti bunga teratai, 4 jenis. Bunga teratai 4 jenis. Orang dunia ini juga ada 4 jenis orang. Nah, bunga teratai yang jenis pertama, yang kelompok pertama, masih di dalam lumpur. Belum tentu bisa naik dari lumpur. Kadang-kadang nggak bisa naik dari lumpur, matinya di dalam lumpur. Nah, belum tentu. Seperti orang Patha Parama, kelompoknya Patha Parama. Ini orang yang tidak tahu karama baik, buruk, tidak mengerti Dhamma Sang Buddha, tidak tahu ajaran sama Sang Buddha, tidak mau berbuat baik apapun. Nah, kelompok yang Patha Parama
masih masih gelap matanya, gelap, tidak mau tahu. Ajarin Dhamma juga tidak mau dengar karena kurang kurang pintar, tidak mau ikutin orang yang bijaksana. Ini namanya patah parama atau kelompok yang bunga teratai dalam lumpur. Yang jenis kedua, bunga teratai sudah naik dari lumpur, masih di tengah-tengah air. Ini juga belum tentu bisa muncul, bisa naik ke atas karena bunga teratai yang kedua ini bisa dimakan ikan atau dimakan kula-kula, belum tentu. Seperti orang yang sering yang sudah mengerti karma baik atau karma buruk, tapi masih berbuat salah, suka berbuat salah. Berbuat baik juga ada, berbuat baik. Kadang-kadang berbuat salah, masih belum pasti. Kalau ketemu teman baik, pergi sama teman baik. Orang jahat ajak pergi sama orang jahat. Ini masih belum pasti. Masih belum pintar. Masih bisa berbuat salah. Masih berbuat salah. Seperti bunga teratai yang di dalam air. Nanti dimakan ikan, makan kura-kura. Kelompok yang bunga teratai, kelompok ketiga, sudah naik dari air. Sudah naik dari air. Di atas sungai. Tapi belum mekar. Ini orang ini yang bunga teratai yang ketiga ini pasti akan mekar atau berkembang seperti orang yang baik, sering ke vihara doa sembahyang, meditasi, juga meditasi sosial, hatinya baik, suka melakukan yang baik, ucapan pikirannya baik, tapi belum bijaksana, tapi semuanya lakukan yang baik-baik, suka bantu orang, sudah berbuat baik, berbuat dan ucapan pikiran, tapi belum sempurna, belum bijaksana. Yang kelompok keempat atau bunga teratai jenis keempat sudah naik dari sungai, tunggu matahari, ketemu kena matahari, langsung mekar atau berkembang. Seperti orang yang kelompok keempat nih, mendengarkan Dhamma Sang Buddha, hanya singkat aja, langsung pencerahan. Seperti murid-murid Sang Buddha. Mendengarkan Dhamma yang singkat, langsung pencerahan. Mencapai arahat, tingkat arahat. Ini juga setelah Dewa Brahma mengundang Sang Buddha khotbah untuk para murid-muridnya, Sang Buddha baru ingat 5 bertapa, murid pertama. Beliau juga tetap berjuang Sang Buddha. Sebelum jadi Sang Buddha juga berjuang sampai nggak mati. Setelah mencari Sang Buddha, berjuang lagi untuk khotbah murid-murid untuk murid-muridnya. Bukan hidup juga santai-santai Sang Buddha. Setelah mencari Sang Buddha, beliau lihat sifat-sifat murid siapa yang
bisa mengerti dhamma beliau. Lihatlah, ingatlah 5 bertapa yang pertama temanin beliau di hutan. Beliau pergilah ke Taman Rusa. Nah, karena 5 pertama tinggal di situ. Dari Putkaya ke kota, ke Taman Rusa, itu kurang lebih 200 kilometer, 200 lebih. Dan beliau usaha jalan kaki. Karena zaman dulu tidak ada mobil. Jalan kaki sendiri dari kota, dari Putkaya ke Taman Rusa. Kurang lebih berjuangnya beliau luar biasa. Setelah sampai di Taman Rusa untuk khotbah pertama buat 5 bertapa, namanya Dhamma Cakkappavattana Sutta. Dhamma Cakkappavattana Sutta. Setelah itu Kontanya mengerti Dhamma Sang Buddha menjadi sangka pertama di dunia. Dan para teman-teman 4 bertapa juga nyusul mengerti Dhamma Sang Buddha, jadi murid dari sangka. Setelah itu Sang Buddha juga berjuang khotbah membabarkan Dhamma kepada murid-muridnya dengan jalan kaki karena dulu nggak ada mobil, tidak ada cerita tentang Sang Buddha naik mobil, tidak ada, hanya jalan kaki. Ini berjuang beliau luar biasa selama hidup beliau ini untuk murid-murid, siswa-siswa semua. Karena tugas Sang Buddha nih sehari-hari semuanya demi murid-murid siswa. Tugas kegiatan-kegiatan Sang Buddha seharinya dari pagi pindah patah, jalan kaki ke rumah ke kota, bawa bawa mangkok pindah patah, minta makanan dari orang-orang yang mempunyai keyakinan dana pindah patah. Paling tidak punya harta atau apa Sang Buddha, hanya punya mangkok, bawa mangkok jalan kaki ke rumah, ke desa-desa. Dapat makanan hanya makan sehari. Setelah waktu beliau mau pergi juga, beliau lihat dalam jana beliau sebelum pergi Bidapata. Lihat dalam jana, siapa yang bisa mengerti Dhamma beliau akan pergi, tidak buang-buang waktu. Setelah beliau dan Pindapata makan juga sehari sekali. Setelah makan pagi, istirahat siang. Kalau sore memaparkan Dhamma atau khotbah untuk para upasaka upasika. Setiap hari sorenya membabarkan Dhamma untuk upasaka upasika yang datang ke wihara. Setelah itu malamnya khotbah untuk para bhikkhu sangha. Khotbah para bhikkhu sangha sampai malam-malam. Setelah itu malamnya datanglah para dewa datang. Dewa juga ingin mendengarkan Dhamma Sang Buddha. Dewa juga belum tentu lama di surga. Kalau habis karma baiknya akan pindah alam. Ada juga pindah alam ke bumi
ke alam manusia. Nah, dewanya mereka juga mau menanam kebajikan, menambah kebajikan. Datanglah ke wihara, minta khotbah, membarakan dhamma dari Sang Buddha. Sang Buddha juga memberi kasih sayang, cinta kasih kepada dewa, khotbah kepada dewa sampai pagi. Setelah itu beliau lihat dalam jana lagi, siapa yang bisa mengerti dhamma Sang Buddha akan pergi Pindapata di kota itu. Nah, kota dengan Pindapata, minta makanan dari orang-orang. Itu kegiatan Sang Buddha sehari-hari. Semuanya beliau untuk siswa-siswa, murid-murid, termasuk kita. Kita ini bersyukur sudah lahir ketemu Dhamma, ajaran Dhamma Sang Buddha. Walaupun kita tidak ketemu Buddha, tapi kita masih ketemulah ajaran Dhamma Sang Buddha. Ajaran yang sempurna, ajaran yang berkah, yang sampai kesucian. Kita sudah bersyukur hidup kita. Maka kita jangan buang-buang waktu. Harus melakukan, berjuang dan lihat perjuangan Sang Buddha. Setelah beliau menjadi Buddha, hidup beliau juga berjuang lagi untuk murid-murid. Tidak buang-buang waktu beliau setiap hari. Selama 45 tahun beliau ini berjuang untuk murid-murid siswa. Berkhotbah, membarakan dhamma setiap hari. Tidak ada berhenti. Sampai umur 80 tahun. Ketika beliau umur 30 tahun, sudah waktunya sudah mencapai parinibbana. Waktu beliau usia 80 tahun, beliau sudah tahu beliau mau pergi, mau parinibbana. Sampai beliau mau parinibbana, di posisi tidur, masih ada murid terakhir, namanya Supada. Datanglah meminta membarakan dhamma dari Sang Buddha. Tapi orang yang murid-murid yang lain tidak kasih masuk karena Sang Buddha sedang sakit dan mau parinibbana, jangan gangguin beliau. Sampai Sang Buddha tahu ada Supada datang, dipanggillah Supada masuk dalam. Sang Buddha membarakan dhamma untuk Supada. Sampai Supada mengerti dhamma Sang Buddha. Murid yang kita kasih atau guru luar biasa. Kita harus lihat sifat-sifat Sang Buddha. Dalam bulan suci Wesak ini, kita harus renungkan tentang sifat-sifat Sang Buddha, guru agung kita. Berjuanglah. Seperti berpesan dari Sang Buddha untuk murid-murid siswa. Tetap berjuang. Untuk tetap berjuang dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan. Atau apamadena sampadeta. Dhamma yang terakhir Sang Buddha pesan untuk murid-murid kita tetap berjuang dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan. Apalagi dalam
masa pandemi begini, kita juga harus kewaspadaan, jaga kesehatan kita dengan tetap berjuang, berajin, semangat, berbuat kebajikan. Dengan buang-buang waktu, kita sudah lahir dan mencari manusia. Susah sulit lahir mencari manusia. Kita ini tidak kesempatan yang baik lahir jadi manusia dan ketemu ajaran Dhamma Sang Buddha. Jangan dilewati, jangan dibuang-buang waktu. Harus dapat berbuat baik, berbuat kebajikan, dan dengan berdana, sila dan meditasi, dan berjuang seperti guru agung kita, nanti akan menyempurnakan paramita kita sampai tujuan pembebasan Sang Buddha kita, mencapai nibbana, jadi murid Sang Buddha. Pada malam hari ini, Hante juga anumodana terima kasih kepada saudara-saudara sedama yang meluangkan waktu untuk ikuti upacara malam hari ini. Semoga selalu sehat dan bahagia, mencapai pembebasan, mencapai nibbana, dan semoga senantiasa dalam berkah perlindungan Sang Triratana, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.